Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Friska Dini Aurora Utari dari jurusan Pendidikan Geografi, program studi S1 Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Surabaya. Saya dari angkatan 2019 dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, ini semuanya sudah join atau belum ya? Iya Bu, mungkin ada yang masih terkendala sinyal. Baik, ini pelajarannya mau kita mulai dulu atau mau menunggu teman yang lain? Ditunggu saja Bu sebentar. Baik, kalau begitu kita tunggu 5 menit ya. Nah, baik, karena waktu sudah 7:15, artinya sudah 5 menit kita menunggu. Semuanya sudah join kan ya? Sudah Bu. Nah, baik. Sebelum pelajaran saya mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ilzam, saya boleh minta tolong untuk memimpin doa? Boleh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, saya mau mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Udrey, Hadir Bu. Rizal, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Dimas. Dimas belum join ya. Dan Ilzam, Hadir, Bu. Amel, Hadir Bu. Saharani Azalia. Hadir Bu. Baik, sudah hadir semuanya ya. Sebelum saya masuk pada materi berikutnya, ada yang masih ingat nggak pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Itu Bu, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan manusia Bu. Ya, benar sekali Audrey. Karena adanya iklim dan cuaca, kondisi permukaan bumi tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia. Materinya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini adalah lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia. Ada yang tahu nggak sih apa aja lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia ada 3, yaitu LAPAN, BIG, dan BMKG, Bu. Ya, benar sekali. Lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia itu ada 3, yaitu LAPAN, BIG, dan BMKG. Untuk slide PPT-nya bisa di next. Nah, yang pertama
Maka kita akan membahas tentang LAPAN. Nah, ada yang tahu apa kepanjangan dari LAPAN? Saya, Bu. Ya, silakan. LAPAN kepanjangan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Bu. Ya, benar sekali. Untuk slide-nya bisa di next. Jadi, LAPAN adalah singkatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. LAPAN dibentuk pada tanggal 27 November 1963. LAPAN dibagi ke dalam 4 bidang utama, yakni penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Next. Nah, untuk tugasnya sendiri, LAPAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kedudukannya sendiri, lembaga ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Next. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi dari LAPAN. Silahkan untuk next. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Baik, kita lanjut ya. Jadi lembaga berikutnya adalah BMKG. Ada yang tahu apa kepanjangan dari BMKG? Saya tahu, Bu. Ya, silahkan. BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, benar sekali. Next. Nah, BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG baru diresmikan pada tahun 2008. Next. Nah, berikut adalah kedudukan dan tugas dari BMKG. Next. Nah, untuk visi misinya sendiri, visi yaitu mewujudkan BMKG yang handal, tanggap, dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional dan berperan aktif di tingkat internasional. Untuk misinya sendiri mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang kedua, menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang handal dan terpercaya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Next. Nah, untuk fungsinya sendiri ada 9, silahkan dibaca sendiri ya. Next. Nah, untuk lembaga yang ketiga yaitu ada BIG. Mohon maaf, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan terkait BMKG? Saya, Bu. Silahkan. Untuk BMKG sendiri di bawah naungan kementerian apa ya, Bu? Untuk BMKG sendiri itu dinaungi oleh Kementerian Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Lembaga yang ketiga yaitu BIG. Next.
Nah, untuk BIG sendiri adalah singkatan dari Badan Informasi Geospasial. Sama seperti dua lembaga sebelumnya, berdasarkan bab 1 pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2011, BIG adalah LPDN yang dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BIG resmi lahir pada tanggal 27 Desember 2011, tepat ketika peraturan itu dikeluarkan. Next. Nah, tugas dari BIG sendiri yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Untuk kedudukannya, yang pertama BIG dalam peraturan ini disebutkan dengan BIG adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BIG dipimpin oleh seorang ketua. Next. Nah, untuk fungsinya sendiri bisa dipahami sendiri ya. Next. Baik, sampai sini apa ada yang perlu ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Adel. Dalam subbab kedudukan BIG dinyatakan bahwa BIG dipimpin oleh seorang kepala. Nah, untuk masa jabatannya sendiri itu berapa tahun ya, Bu? Makasih. Baik, terima kasih Adel, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk masa jabatan dari kepala BIG sendiri itu adalah paling lama 1 tahun. Jadi nanti setelah periode 1 tahun itu berakhir akan digantikan oleh seorang kepala yang baru. Bagaimana Adel? Sudah jelas, Bu. Nah, apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, akan saya yang bertanya. Nah, dalam kedudukan dan tugas BMKG disebutkan bahwa adanya organisasi Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah 1. Nah, untuk organisasi itu dibagi ke dalam berapa wilayah ya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Ilzam. Jadi BMKG itu dibagi ke dalam 5 wilayah, yang dimana wilayah pertama itu ada di Medan, wilayah kedua ada di Tangerang, wilayah ketiga ada di Bandung, dan wilayah keempat ada di Makassar. Dan wilayah yang kelima itu ada di Jayapura, Bu. Iya, benar sekali Ilzam. Mohon yang tidak bertanya atau yang tidak ada keperluan untuk menutup mic-nya ya. Nah, untuk semua siswa dimohon untuk on cam ya anak-anak agar kalian lebih memahami pelajaran. Nah, jadi lembaga-lembaga yang menyediakan data iklim dan curah hujan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada LAPAN, yang kedua ada BMKG, yang ketiga ada BIG. Baik, sampai sini saya rasa sudah paham semua ya. Jika sudah paham, setelah ini akan saya kasih video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silahkan amati dengan baik. Nah, setelah mengamati video tersebut, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada Ilzam, Trisha, Audrey, dan Fadia. Untuk kelompok kedua ada Adel, Jeremy, Vicky, dan Aldi. Nah, masing-masing kelompok ini akan mendiskusikan tentang antisipasi apa saja yang terkait dengan gempa bumi, yang berkaitan dengan apa saja yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi terjadi. Kalian akan saya beri waktu selama 5 perwakilan kelompok akan menjelaskan hasil diskusinya. Sampai sini apakah ada yang belum jelas? Baik, jika sudah cukup jelas waktu berdiskusi, saya mulai dari sekarang. Nah, baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai.
Dan Ibu minta untuk setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya, silahkan dari kelompok 1 perwakilannya. Baik Bu, jadi saya Ilzam perwakilan dari kelompok 1. Jadi yang harus kita lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi itu adalah yang pertama, kita sebagai masyarakat harus mengikuti sosialisasi tentang gempa. Lalu saat gempa terjadi, kita harus menjauhi bangunan ataupun pohon. Dan saat sesudah gempa, kita harus melakukan rekonstruksi, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih kelompok 1. Sekarang dilanjut ke kelompok 2 ya. Silahkan perwakilannya dari kelompok 2. Saya, Bu. Iya, silahkan Adel. Jadi yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa bumi adalah yang pertama, kita sebagai masyarakat harus mengikuti pelatihan tanggap bencana tentang gempa. Lalu saat gempa terjadi kita harus menjauhi bangunan dan pohon. Dan saat sesudah gempa kita harus melakukan rekonstruksi bangunan-bangunan yang terdampak. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali pemaparan dari kedua kelompok ini ya. Jadi, kesimpulannya adalah saat sebelum terjadinya gempa, kita sebagai masyarakat sebaiknya melakukan pencarian informasi yang mendalam terkait gempa. Nah, pencarian informasi ini bisa dilakukan dengan cara kita mengikuti seminar, sosialisasi, ataupun pelatihan terkait gempa. Nah, saat gempa terjadi, kita pun harus menjauhi bangunan-bangunan yang bertingkat, bangunan-bangunan yang tinggi, serta pohon-pohon yang besar agar nantinya tidak tertimpa mengenai kita. Nah, cara untuk yang dilakukan saat setelah terjadinya gempa adalah melakukan rekonstruksi dan melakukan perbaikan kepada bangunan-bangunan yang terdampak. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik. Jika sudah cukup, Ibu akan memberikan tugas untuk mengasah kemampuan kalian. Next. Nah, setelah Zoom ini berakhir, Ibu akan mengirimkan lembar kerja siswa melalui Google Classroom. Untuk deadline dan pengumpulannya dapat kalian lihat di unggahan Google Classroom masing-masing. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Karena waktu pelajaran sudah habis, pelajaran akan saya tutup sampai di sini. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.